Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Papa Jar sama Balia sampailah ke sebuah kafe. Dia juga untuk makan dulu. Di sini juga Balia juga disuapin oleh Papa Jar. Pas lagi menyuapin Balia, Papa Jar menerima telepon dari anak buahnya. Di sini juga anak buahnya juga mengasih tahu bahwa foto yang udah dikirimkan oleh Papa Jar sama anak buahnya, dia juga sudah mengetahui namanya, yaitu dia adalah namanya Marco. Kata anak buahnya, Papa Jar mengasih tahu. Di sini juga dia juga masih mengintai Marco, anak buahnya para buana. Di sini anak buahnya para buana dia tidak sadar bahwa ada yang memperhatikannya. Terlihat di sini Papa Jar juga yang lagi makan di sebuah kafe, dia juga langsung suruh beli bungkus makanan yang belum dimakan oleh Papa Jar sama Balia, dan dia juga langsung pergi menuju ke tempat yang sudah dikasih tahu oleh anak buahnya. Lalu di sisi lain di rumahnya Panopal, si Kelvin dia sangat curiga kepada Panopal. Dia juga ngomong dalam hatinya, sebelum Pak Panopal belum datang saya harus memeriksa di ruang kerjanya Panopal, kata si Kelvin. Dia juga langsung pergi dan masuk ke ruang kerjanya Panopal. Di sini dia juga langsung membuka tekasnya Panopal yang ada di ruang kerjanya. Tiba-tiba dia pas membuka lemari itu, dia juga menemukan fotonya Bu Diana. Terlihat si Kelvin juga dia sambil memandang fotonya Bu Diana, dia ngomong dalam hatinya, kenapa foto Bu Diana ada di lemarinya Panopal? Ada apa ini? Kata batinnya si Kelvin alias si Wilson. Pas dia lagi memandang foto itu, dia sangat kaget karena Panopal memanggil-manggil dirinya. Dia juga langsung memasukkan lagi foto itu ke tekasnya Panopal. Di sini juga Panopal juga langsung menuju ke ruang kerjanya. Di sini juga si Kelvin juga dia sudah mengunci tekas itu. Dia pas mau keluar dari ruang kerjanya Panopal, dia datang dan ngomong kepada si Kelvin, kenapa kamu ada di ruang kerja Dedi? Kata Panopal kepada si Kelvin. Di sini juga si Kelvin juga dia alasan kepada Panopal, dia juga langsung pergi dari hadapannya Panopal. Pas si Kelvin sudah pergi, di sini juga Panopal juga ngomong dalam hatinya, sekarang si Kelvin sudah mulai curiga sama saya harus hati-hati sama si Kelvin, kata batinnya Panopal. Pas dia lagi memandang si Kelvin yang keluar dari ruang kerjanya, dia menerima telepon dari anak buahnya para buana, yaitu si Marco. Di sini juga Marco juga dia ngomong kepada Panopal bahwa saya pengen ketemu sama Panopal, kata si Marco kepada Panopal. Lalu di sisi lain terlihat Panopal juga dia sudah menerima telepon dari si Marco, anak buahnya para buana. Dia juga langsung menuju ke suatu tempat yang sudah dikasih alamatnya oleh anak buahnya para buana. Lalu di sisi lain Papa Jar juga sampailah ke tempat yang dimana sudah dikasih tahu oleh anak buahnya. Dia juga sampai ke tempat itu dan dia juga ngomong kepada Balia, kamu tunggu aja di mobil dan kunci jangan sampai keluar, kata Papa Jar kepada Balia. Di sini juga terlihat di sisi lain anak buahnya para buana, yaitu si Marco, dia juga nelpon lagi Panopal. Lalu Panopal juga dia mengangkat dan dia juga mengasih tahu bahwa saya sudah ada di sini, kamu datang aja ke sini, kata Panopal kepada si Marco, anak buahnya para buana. Di sini si Marco juga dia akan menghampiri Panopal. Lalu di sisi lain Papa Jar juga dia turun dari mobilnya, dia juga untuk mencari di mana Marco berada. Di sini Papa Jar juga pas dia melihat ada Panopal lagi duduk sendirian, dia juga sangat kaget. Tapi dia dikagetkan lagi nggak lama kemudian, pas Panopal yang lagi duduk sendirian, tiba-tiba datanglah si Marco, anak buahnya para buana. Lalu terlihat Marco juga anak buahnya para buana juga dia menceritakan kejahatan dan kelicikannya para buana kepada Panopal. Dia juga menceritakan semuanya kepada Panopal. Di sini Marco juga anak buahnya para buana juga sudah menceritakan semuanya kepada Panopal. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang melihatin dan mendengarkan pembicaraan mereka. Tiada lain itu adalah Papa Jar.
Pak Fajar juga sudah mendengarkan pembicaraan si Marco anak buahnya para buana. Dia juga sangat kaget. Berarti dalang dari semua ini adalah para buana, kata Pak Fajar dalam hatinya. Lalu di sini terlihat Pak Nopal juga ngomong lagi kepada si Marco. Dia juga ngomong, pokoknya kamu itu harus menyerahkan diri aja ke kantor polisi daripada kamu jadi buronan, kata Pak Nopal kepada si Marco anak buahnya para buana. Di sini si Marco juga dia ngomong kepada Pak Nopal, daripada saya menyerahkan diri mendingan saya pergi ke luar kota, kata si Marco sambil pergi dari hadapannya Pak Nopal. Di sini pas si Marco pergi dari hadapannya Pak Nopal dan dia juga sudah mendengarkan semuanya pembicaraannya si Marco. Pak Fajar juga dia ngomong dalam hatinya, saya tidak akan biarkan Marco keluar dari Jakarta, kata Pak Fajar sambil dia juga langsung lari ke mobilnya untuk mengejar si Marco yang dia akan melarikan diri untuk keluar kota. Lalu di sisi lain di sini si Alia si Hildatel dia yang lagi duduk di sebuah taman, dia juga cengengesan sendiri. Dia juga akan menemui lagi Alvin yaitu ke Junior Garden. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain si Nurus Tunjung, si Tangkurak, si Priska dia melihatin si Alia si Hildatel. Lalu si Alia si Hildatel juga dia langsung dia juga pergi dan dia juga menyetop taksi dan dia juga langsung pergi menuju ke Junior Garden untuk ketemu sama Junior. Lalu di sisi lain terlihat si Nurus Tunjung si Priska juga mengikuti taksi yang ditumpangin oleh si Alia si Hildatel. Lalu di sisi lain di Junior Garden di sini Dewa yang lagi disuapin oleh Nana tiba-tiba dikagetkan dengan ada orang yang berteriak-teriak. Di sini juga Nana sama Dewa juga keluar dari dalam. Pas dia keluar dari dalam dia juga sangat kaget, itu adalah si Alia si Hildatel. Lalu Nana juga sangat marah kepada si Alia si Hildatel. Lalu di sini si Alia si Hildatel juga dia mohon dia pengen ketemu sama Junior. Lalu Dewa juga ngomong kepada si Alia si Hildatel, silahkan sekarang saya ini mengasih kamu ketemu sama Junior untuk terakhir kali, kata Dewa kepada si Alia si Hildatel. Singkat cerita si Alia si Hildatel juga dibawa ke dalam dan dia juga langsung bermain sama Junior. Pas dia sudah bermain sama Junior sambil menggendong Junior dia menghampiri Dewa. Lalu di sini si Alia si Hildatel juga dia ngomong kepada Dewa, kamu itu harus kontrol lagi ke rumah sakit. Apa saya perlu antar, kata si Alia si Hildatel sambil dia mengelus-elus pundaknya Dewa. Dia tidak sadar bahwa yang ada di depan itu siapa, itu kan istrinya yaitu Nana. Nana juga di sini sangat marah dan geram kepada si Nurus Tunjung si Alia si Hildatel. Di sini juga Nana juga nggak banyak basa-basi, dia juga langsung mengambil Junior dari pangkuannya si Alia si Hildatel dan langsung menampar mukanya si Alia si Hildatel. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobat disoledat karena Mimin terus kebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.